Qala Nabi alaihi salam, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama, fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmat kama yuhyil ardal mayyitata bima'il matari. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum bimujalasatil ulama, duduklah kalian bersama para ulama. Para ulama di sini ay amilina, orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Jadi tidak hanya sekedar memiliki ilmu, akan tetapi juga mengamalkan ilmunya. Karena ada maqalah, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubbatil wasan, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi para ulama itu melandaskan semua perbuatannya, semua amal-amalnya itu didasarkan kepada ilmu. Karena sebuah amal yang dikerjakan tanpa berdasarkan dengan ilmu, maka a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amal-amalnya akan ditolak. Jadi perintahnya Nabi di sini, kita diperintahkan untuk duduk berkumpul dengan para ulama, artinya dekat dengan para ulama, agar supaya semua perilaku tindakan-tindakan kita itu berdasarkan pada ilmu. Selain dari itu, wastima'i akalamil hukama, Nabi juga memerintahkan kepada kita untuk mendengarkan perkataan-perkataan para hukama. Yang dimaksud hukama di sini alimi nabi dzatillahi ta'ala, orang yang mengetahui zat-zat Allah dan senantiasa berada dalam kebenaran fi aqwalihim wa af'alihim, baik secara perkataan maupun perbuatan. Kenapa kita diperintahkan untuk mujalasatil ulama dan wastima'i kalamil hukama? Karena fa innallaha ta'ala yuhyil qalbah mayyita binuril hikmah, Allah menghidupkan hati yang mati itu binuril hikmah, dengan cahaya hikmah, artinya ilmu nafi'. Kama yuhyil ardal mayyitata bima'il matari, seperti halnya Allah menghidupkan bumi yang gersang ini dengan air hujan. Karena seperti halnya pada zaman sekarang, banyak beberapa golongan, ya utamanya dari kalangan pemuda, yang sudah kurang begitu memperhatikan kepada para ulama. Dan di sini juga disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
tentang resiko atau bahayanya ketika kita sudah tidak mau kepada para ulama, sudah tidak memperhatikan, sudah tidak menjadikan para ulama itu sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Karena sebagaimana peran ulama adalah sebagai warasatul anbiya. Maka di sini Nabi bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtalihimullah bisalasi baliyatin ulaha yarfa'ullah barakatan min kasbihim wassaniyah yusallitullah ta'ala alaihim sultanan zaliman wasalisatu yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Jadi Nabi mengingatkan akan tiba waktunya, kata Nabi, di mana umatku ini tidak mau lagi atau berpisah dari ulama, menjauh dari ulama dan fuqaha. Maka ketika ini terjadi, fayabtalihimullah bitsalasi baliyatin, Allah akan menurunkan 3 azab. Yang pertama adalah yarfa'ullahil barakata min kasbihim, Allah akan mengangkat keberkahan dari usaha-usaha mereka, usaha-usaha kita. Yang kedua, jadi yang pertama, ketika umat Nabi Muhammad kita menjauh dari para ulama dan fuqaha, maka seluruh keberkahan dari usaha-usaha kita itu akan diangkat oleh Allah, akan dihilangkan. Yang kedua, yusallitullah ta'ala alaihim sultanan zaliman, Allah juga akan menjadikan pemimpin yang zalim. Nah, jadi di zaman dimana umatnya Nabi Muhammad sudah tidak mau mendekat, menjauh, artinya menjauh dari para ulama dan fuqaha, maka konsekuensi yang kedua, azab yang diturunkan oleh Allah adalah berupa menjadikan pemimpin-pemimpin yang zalim. Nah, jadi kalau kita sering memberikan pernyataan bahwa pemimpin-pemimpin zalim terjadi pada zaman sekarang, mestinya kita introspeksi dulu, apakah selama ini kita dekat atau berpedoman para ulama, atau hanya sekedar memberikan pernyataan-pernyataan yang berdasarkan keegoan kita, bukan berdasarkan kepada keilmuan kita yang kita serap dari para ulama-ulama. Yang jelas, keilmuan para ulama itu mempunyai sanad yang bersambung hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasalisatu, dan azab yang ketiga yang akan diturunkan oleh Allah ketika kita menjauh dari para ulama, yakhrujuna minad dunya bighairi iman, kita akan dimatikan, akan dikeluarkan dari dunia bighairi iman, dengan tanpa membawa iman. Na'udzubillah. Mudah-mudahan
Keterangan ini memberikan kita satu pencerahan bahwasanya di setiap tindakan kita, di setiap keputusan-keputusan kita, hendaknya kita sandarkan kepada pendapat para ulama dan fuqaha. Hal ini tentunya tiada lain dan tiada bukan agar bagaimana azab-azab, 3 azab yang Nabi sebutkan dalam hadis ini tidak menimpa kita semua.